Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Konsep Basis Data oleh dosen pengampu Bapak Fauzi Eskon ME. Langsung saja kita ke materi yang akan saya bahas. Basis data adalah sekumpulan data yang terorganisir untuk memudahkan pengelolaan, pengambilan, dan manipulasi informasi. Basis data dirancang untuk menyimpan data secara efisien dan mendukung berbagai operasi seperti pencarian, penyisipan, penghapusan, dan pembaruan. Terus ada diagram basis data. Diagram basis data itu contoh seperti lemari. Data pegawai masuk pada lemari tempat penyimpanan data pegawai, sama seperti yang lain juga seperti itu. Terus ada operasi basis data. Di dalam disk, basis data bisa dibuat atau juga dihapus atau juga diubah. Dan biasanya kita akan buat basis data dalam file berbeda tergantung jenis datanya, misalnya file pegawai, pelanggan, penjualan, dan lain-lain. Dalam basis data, operasi basis data dikenal sebagai operasi CRUD atau create, read, update, dan delete, di mana create itu untuk membuat data baru, read untuk membaca dan mencari data, update untuk mengubah data yang sudah ada, dan delete untuk menghapus data. Terus ada tujuan basis data. Speed, kecepatan dalam mengambil atau mencari data. Space, efisien dalam ruangan penyimpanan. Query, data yang akurat. Availability, ketersediaan data. Completeness, kelengkapan data. Dan security, keamanan data. Contoh penerapan basis data. Contoh penerapan basis data misalnya di bank, dalam mengelola data nasabah, tabungan, transaksi, dan lain-lain. Di rumah sakit, dalam mengelola data pasien, histori rawat, dokter, dan lain-lain. Dan di sekolah, dalam mengelola data guru, pelajar, mata pelajaran, nilai ujian, dan lain-lain. Dan di toko online, dalam mengubah data pelanggan, penjualan barang, pembelian, pengiriman, dan lain-lain. Komponen basis data yaitu hardware atau perangkat keras, yaitu komputer, laptop, server, dan lain-lain. Terus ada sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, dan lain-lain. Aplikasi basis data yaitu seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan juga lain-lain. User pengguna seperti programmer, database, admin, dan user. Aplikasi yang lain menggunakan basis data seperti web, desktop, dan lain-lain. Terus ada bahasa basis data. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Data ini mendefinisikan struktur basis data, contoh create dan alter. Terus yang kedua, ada Data Manipulation Language atau DML, yaitu mengelola data, contoh select, insert. Terus yang ketiga ada Data Control Language atau DCL, mengatur izin akses, contoh print dan revoke. Terus ada model data. Model data merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, dan batasan data. Model data dibuat dengan tujuan agar kita bisa tahu makna dari data dan juga relasi antar datanya. Terdapat banyak cara untuk membuat model data, dan yang paling populer adalah menggunakan ERT atau Entity Relationship Diagram. Terus ada Entity Relationship Model. Model data dalam basis data kebanyakan dibuat dalam bentuk Entity Relationship Model. Dalam model ERT, data dunia nyata dipresentasikan dalam komponen-komponen. Terdapat beberapa komponen dalam model ERT, yaitu entity, atribut, dan relationship. Yang pertama ada entity. Entity merupakan individu yang mewakili data atau fakta yang nyata dan bisa dibedakan dari suatu yang lain. Saat menentukan sebuah entity, kita perlu lihat ruang lingkup yang sedang kita kerjakan. Contoh, orang mungkin bisa kita anggap sebagai suatu entity dalam ruang lingkup rumah sakit, bisa jadi tidak dibuat dalam satu entity karena orang tergantung jenisnya. Misalnya apakah entity pasien atau entity dokter. Yang kedua ada atribut. Setiap atribut pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entity tersebut. Penentuan atribut dalam entity biasanya berdasarkan fakta yang ada dan yang dibutuhkan ruang lingkupnya saja. Contoh, dalam entity pasien, kita bisa menambahkan atribut seperti nomor pasien, nama pasien, alamat pasien, dan juga lain-lain. Dan fakta yang tidak masuk ruang lingkup mungkin tidak kita perlu jadikan atribut, misalnya hobi pasien, harta pasien, dan lain-lain.
dalam atribut biasanya terdapat atribut kunci yang digunakan sebagai kunci presentasi dari entiti tersebut. Contoh misal nomor pasien. Dan yang ketiga ada relationship. Relationship merupakan hubungan antar entiti detail. Tentang relationship akan dibahas di materi model data relationship. Contoh, misal ruang lingkup rumah sakit. Hubungan entiti, dokter dan pasien adalah merawat misalnya. Selanjutnya model data relasional. Yang pertama ada relationship. Secara umum, entiti yang kita buat dalam Earth akan menjadi tabel di dalam basis data dan atribut yang kita buat dalam Earth akan menjadi kolom di tabel di dalam basis data. Terus ada kardinalitas. Kardinalitas relasi menunjukkan tentang jumlah entiti yang dapat berelasi dengan entiti lainnya. Contoh misal pada kasus toko online, entiti penjual bisa berelasi dengan satu entiti barang atau lebih bahkan tidak ada.